قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mustami'in mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan daripada kitab Risalatul Jami'ah. Sekarang kita akan membahas tentang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat berarti kalau disebutkan syarat semuanya harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu. Jadi semuanya harus terpenuhi. Jika semuanya ini terpenuhi, maka menjadi sah salatnya. Jika ada salah satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka salatnya menjadi tidak sah. Baik, kita akan membaca matan daripada kitab Risalatul Jami'ah ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain, amin. Wa yustaratu li sihhati shalah ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqini aw ijtihadin ay ghalabati dhannin fa in sallama syakki lam tasihha salatuh. Adapun syarat keabsahan salat sebagai berikut. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, yaitu mengetahui masuknya waktu salat biyaqinin, dengan yakin, dengan pasti. Awijtihadin, atau dengan cara berijtihad. Au ghalabatiz dzann, atau dengan dugaan yang kuat. Fa in shalla ma'asyakki lam tasihha salatuh. Jika seseorang melakukan salat diiringi dengan keraguan, maka tidak sah salatnya. Syarat yang pertama, syarat sah salat yang pertama adalah harus mengetahui masuknya waktu salat dengan yakin. Contohnya mengetahui waktu salat dengan menyaksikan sendiri. Jika zaman dulu, zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya dengan tanda-tanda untuk mengetahui masuknya waktu salat. Misalnya fajar, dimulainya ketika fajar shadiq telah terbit, telah muncul. Apa itu fajar shadiq? Cahaya putih yang membentang secara horizontal, ya, dari utara ke selatan, di timur, di sebelah timur. Ini disebut dengan fajar shadiq. Jika matahari telah keluar, maka sudah habis waktu subuh. Kemudian waktu zuhur, kapan waktunya? Ketika zawal, matahari tergelincir. Artinya matahari setelah tepat berada di atas kepala kita tergelincir ke arah barat. Biasanya bayangan kita itu atau bayangan suatu benda lebih condong ke arah timur sedikit, karena mataharinya telah tergelincir ke arah barat sedikit. Sampai kapan? Sampai waktu asar. Kapan waktu asar? Ketika bayangan benda itu lebih panjang ukurannya daripada benda tersebut. Di mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi sampai disebutkan panjangnya 2 kali lipat. Bayangan itu panjangnya 2 kali lipat daripada benda aslinya. Maka itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai ghurubis syams, hingga matahari terbenam. Matahari benar-benar terbenam, piringan daripada atau lengkungan matahari itu sudah betul-betul tidak kelihatan, terbenam. Maka itu masuk waktu maghrib. Hingga muncul warna merah di langit. Ketika warna merah ini hilang,
berarti pertanda sudah masuk waktu Isya. Demikian seterusnya. Itu jika menyaksikan sendiri atau mendapat kabar dari orang yang dipercaya, orang yang soleh, orang yang memang bisa mengetahui waktu-waktu sholat. Kemudian atau mendengar suara azan. Kalau sekarang, di zaman sekarang, kita bisa dengan mudah, yaitu dengan mendengar suara azan. Maka itu yang disebut dengan yakin. Maksud yakin adalah kemantapan hati atas hakikat dari sesuatu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui ijtihad. Nah, ijtihad ini maksudnya apa? Dengan bersandar kepada tanda-tanda yang biasanya terjadi seperti suara kokok ayam. Biasanya kalau ayam ini berkokok dan sudah teruji bahwasanya setiap ayam ini berkokok berarti telah masuk waktu subuh, maka bisa dijadikan sebagai ijtihad. Misalnya kita tidak bisa secara langsung melihat fajar shadiq, namun dari kebiasaan biasanya mungkin di daerah tersebut ada ayam yang berkokok dan itu sudah muncul fajar shadiq, maka itu bisa dijadikan kebiasaan. Namun harus benar-benar teruji, ya. Harus benar-benar teruji terlebih dahulu tanda-tanda itu. Itu namanya dengan ijtihad. Yang ketiga, dengan dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat itu dapat dicapai dengan bertaklid kepada seseorang yang memiliki keahlian untuk berijtihad. Bertaklid, nah, artinya ngikut kepada orang yang sudah memiliki kemampuan berijtihad. Contohnya jika sekarang sudah ada ahli astronomi yang mengetahui, yang sudah tahu caranya untuk menentukan waktu subuh, waktu sholat duhur, asar, dan seterusnya, maka kita bertaklid mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ahli hisab atau ahli astronomi tersebut. Tingkatan mengetahui waktu sholat itu ada 6. Di sini disebutkan ada 6. Pertama, terdapat kemungkinan untuk mengetahui waktu seperti tenggelamnya matahari. Seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Jadi seperti zaman dulu kita betul-betul melihat langsung tanda-tanda itu. Yang kedua, terdapat seseorang yang mengetahui dan memberi kabar. Ada orang yang terpercaya, yang soleh, yang alim memberitahu kita sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, terdapat kebiasaan, kegiatan sehari-hari yang telah teruji, yang menunjukkan waktu telah masuknya sholat. Atau muazin yang terpercaya di waktu mendung sehingga matahari tak terlihat. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah teruji, ya. Kemudian yang keempat, terdapat kemampuan untuk berijtihad bagi mereka yang dapat melihat dengan suatu keahlian atau lain-lainnya. Jadi seperti ahli astronomi, ahli hisab, mereka tahu kapan waktu tergelincirnya matahari zawal dari zenit, ya, jadi dari ukuran zenit apa dan sebagainya. Ini mereka yang ahli falak, ahli astronomi yang mengetahuinya. Kemudian yang kelima, terdapat kemampuan untuk berijtihad bagi mereka yang buta dengan keahlian yang dimilikinya atau lain-lainnya. Yang keenam, bertaklid. Yang bertaklid ini seperti kita ya mengikuti ahli astronomi ataupun yang sudah ditetapkan oleh Kemenak di Indonesia, waktu-waktu sholat kita mengikuti waktu-waktu tersebut. Artinya bertaklid seperti itu. Itu cara yang paling mudah sekarang. Demikian urutan tingkatan mengetahui waktu sholat. Itulah maksudnya mengetahui waktu sholat dengan yakin dan pasti. Jika seseorang itu melakukan sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Baik itu waktunya benar-benar sudah masuk. Misalnya memang benar masuk waktu maghrib, tapi orang ini ragu, ini masuk maghrib enggak ya? Ketika sholat dia ragu. Walaupun benar-benar ini sudah maghrib, tapi karena dia ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Atau yang kedua, dia sholat sebelum masuknya waktu sholat, maka juga tidak sah. Ini syarat sah yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, wa yustaratu ma'rifatul qiblah. Syarat yang kedua, syarat sah sholat yang kedua yaitu harus mengetahui arah kiblat, harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu ke apa? Kiblat itu arah kita menghadap untuk sholat, dan sudah ditetapkan arah kiblat yaitu ke arah Ka'bah.
yang setelah disebutkan di dalam Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat ke arah Ka'bah, yakni menghadapnya, lalu bersabda, hadhil kiblah, ini adalah kiblat. Maksud dari kiblat adalah Ka'bah beserta bagian bawahnya hingga 7 lapis bumi ke bawah dan ke atas hingga 7 lapis langit ke atas Ka'bah, itu termasuk kiblat. Nah, kemudian ada tata cara menghadap ke arah Ka'bah bagi mereka yang mengerjakan sholat. Yang pertama, jika dalam kondisi berdiri, jika kita bisa sholat dalam kondisi berdiri ataupun duduk, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah dada kita. Nah, jadi dada kita ketika kita mampu untuk berdiri sholat ataupun sholat dengan duduk, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat itu adalah dada. Jadi bukan wajah. Wajah kita menghadap ke tempat sujud, dada kita yang menghadap ke kiblat. Oleh karena itu, terkadang banyak sekali kesalahan yang terjadi, yaitu ketika salam pertama di dalam sholat, untuk mengakhiri sholat, ketika salam ternyata dadanya itu ikut berbelok, padahal seharusnya hanya wajahnya saja, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tetapi orang ini dadanya ikut belok, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika ini masih di dalam rukun sholat, belum keluar dari sholat, dan dada ini sudah berubah arah dari arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Itu bagi yang berdiri. Kemudian jika sholat tidak bisa berdiri atau duduk, maka berbaring. Nah, ketika berbaring, maksudnya berbaring itu bukan terlentang, berbaring memiringkan sebagian badannya itu ya ke lantai atau ke tempat tidur. Maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajahnya. Wajahnya yang diarahkan ke kiblat, tidak harus dadanya karena tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang ketiga, jika terlentang, jika sudah tidak bisa kepala ini, wajah ini tidak bisa menoleh karena mungkin sakit, kita ada di rumah sakit terlentang, maka yang wajib menghadap kiblat adalah cekungan daripada kaki. Mohon maaf, cekungan daripada kaki kita itu dihadapkan ke arah kiblat, ya. Kemudian itu tadi cara-caranya menghadap kiblat. Kalau bisa berdiri atau duduk, dada yang harus menghadap ke kiblat, bukan wajah. Tapi kalau kita berbaring, wajah ini yang menghadap kiblat. Kalau kita terlentang, tidak bisa menggerakkan wajah, maka cekungan daripada kaki kita yang diarahkan ke arah kiblat. Itu syarat yang kedua, yaitu harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Jadi wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wajib menutup aurat dengan suatu penutup yang suci dan mubah. Aurat itu dari segi bahasa bermakna suatu kekurangan. Aurat itu artinya kekurangan. Sedangkan definisi dalam fikih adalah sesuatu yang harus ditutupi dan haram dipandang. Sesuatu yang harus ditutupi dan haram dipandang. Karena aurat ini kekurangan, maka jangan senang-senang pamer aurat, karena aurat itu adalah kekurangan kita. Maka dalam hukum syariat itu harus ditutupi atau haram untuk dilihat. Aurat itu terbagi menjadi 4. Ini perlu diketahui. Aurat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, auratur rajul, auratnya laki-laki, mutlakon, secara mutlak, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Mana batasnya? Baina surrati war rukbah, di antara pusar dan lututnya. Di antara pusar dan lututnya, ini adalah aurat bagi laki-laki, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, auratul hurra, auratnya wanita yang merdeka fis sholat, di dalam sholat. Mana itu?
batasannya jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi auratnya wanita yang merdeka ketika sholat. Ketika sholat, diingat ketika sholat itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat yang ketiga, ini menurut Imam Syafi'i. Aurat yang ketiga, auratul hurra indal ajanib. Jadi auratnya perempuan merdeka ketika di luar sholat dan bertemu dengan orang ajnabiyah, artinya yang bukan mahramnya. Apa auratnya wanita ketika di luar sholat dan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya? Maka jami'ul badani, seluruh tubuhnya. Fayasmilul wajhi wal kaffaini 'alal mu'tamad, termasuk menutup wajah dan kedua telapak tangan. Jadi seluruh badan. Ketika di luar sholat, menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya aurat wanita yang merdeka ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan mahramnya di luar sholat, maka seluruh tubuhnya harus ditutup, termasuk wajah dan telapak tangan. Apapun yang bisa menutup wajah, kalau sekarang ada cadar ataupun apa saja, maka itu wajib. Ini pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Imam Syafi'i. Wagila, tetapi juga ada pendapat yang lebih lemah di dalam madhab Syafi'i. Jika disebutkan kila, itu berarti pendapat yang dhaif, yang lemah di madhab Syafi'i, bahwasanya auratnya wanita merdeka ketika berjumpa dengan lelaki yang bukan mahramnya di luar salat, yaitu seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi ada syaratnya, dengan syarat terjaga dari godaan fitnah dan tanpa syahwat. Jadi yang ketiga tadi, aurat wanita merdeka ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan mahramnya, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwa aurat wanita adalah seluruh badannya termasuk menutup wajah dan telapak tangannya. Tetapi juga ada pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang lemah, bahwasanya aurat wanita ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dengan syarat terjaga dari godaan fitnah dan tanpa syahwat. Jadi jika dia kira-kira tidak pakai cadar keluar, tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya, tidak menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang lemah. Kemudian yang keempat, aurat wanita merdeka di hadapan lelaki yang merupakan mahramnya dan di depan sesama wanita yang merupakan sesama mahramnya, saudaranya, misalnya saudara kandungnya, kemudian atau di depan ayahnya, dan di depan sesama wanita muslim, maka auratnya antara pusar dan lututnya, Ini aurat wanita ketika di hadapan mahramnya, laki-laki yang mahramnya, baik itu kakaknya, adik laki-lakinya atau bapaknya, ayahnya, dan juga di depan sesama wanita mukmin muslim, maka auratnya adalah antara pusar dan lututnya yang wajib ditutup. Naam. Bisa tirin tahirin, dengan penutup. Nah, penutup di sini itu adalah penutup yaitu tercegahnya terlihatnya bagian warna kulit daripada orang itu. Jadi tidak cukup jika sesuatu itu bisa menampakkan warna kulit ketika pada jarak orang yang berhadap-hadapan. Ketika berbicara berhadap-hadapan dalam jarak seperti itu, kemudian kelihatan tembus pandang, bajunya ini tembus karena terlalu tipis mungkin, jadi warna kulitnya kelihatan, warna kulit tubuhnya, maka itu tidak sah sholatnya. Jadi syarat penutup aurat itu yang pertama, harus berbentuk suatu benda dan tak cukup misalnya tertutup aurat dengan kegelapan. Wah, dimatikan aja nih lampu nih, misalnya malam, matikan lampu, tutup semua gorden, kemudian sholat,
tapi tidak pakai baju misalnya, atau tidak menutup aurat dengan sempurna, maka tidak sah sholatnya. Tidak bisa dengan kegelapan, tapi harus dengan menutupnya dengan suatu benda, yaitu ya kalau sekarang kain atau pakaian. Yang kedua, syarat penutup aurat harus merupakan sesuatu yang dikenakan dan tak cukup misalnya tertutupi auratnya di dalam kemah yang sempit. Jadi misalnya kita masuk dalam suatu tempat kemah yang sempit, tapi kita tidak nutup aurat, maka itu tidak bisa menjadi penutup aurat. Kemah itu tidak bisa, atau di dalam rumah misalnya dikunci rumah ini, ya, tidak ada siapapun yang melihat, tapi kita tidak menutup aurat, maka tidak sah. Ini bukan penutup aurat. Jadi penutup aurat harus digunakan, harus melekat atau digunakan oleh orang yang sholat. Yang ketiga, syarat penutup aurat ini adalah menutup aurat dari arah pandang atas dan samping. Samping, depan, belakang, atas. Tidak wajib dari bawah. Misalnya pakai gamis ya, tidak wajib dari bawah. Bawahnya kan pasti lubang kayak mukena. Di bawahnya kan pasti ada lubang untuk tempatnya kaki ya. Maka memang dari bawah tidak wajib. Ya, kalau ada orang yang sengaja menengok dari bawah, ya itu salahnya orang yang menengok, tapi itu tidak wajib dari arah bawah. Yang ditutup, syarat penutup aurat itu yang ditutup adalah dari arah atas, samping, depan, belakang, bukan dari kecuali dari arah bawah. Bawah tidak perlu ditutup, maksudnya dari arah bawah. Ya, kalau ditutup gimana nanti kakinya ini akan keluar ya. Jadi yang tertutup itu depan, belakang, samping, atas. Ini syarat penutup aurat. Kemudian harus suci, tohirin, harus suci, mubahin, harus mubah, yaitu bukan barang yang digunakan tanpa izin. Namun pakaian yang mubah ini bukanlah menjadi syarat keabsahan sholat, tetapi mereka yang sholat dengan penutup yang digunakan tanpa izin tetap sah sholatnya walaupun perbuatannya haram. Jadi pakaiannya ini maksudnya mubah memang pakaiannya sendiri ya, atau sudah izin untuk pinjam mukena. Misalnya tidak izin, maka tetap sah sholatnya, tapi perbuatannya haram. Misalnya mukenanya temannya tanpa izin dipakai, digunakan, maka sah sholatnya, tapi dia tetap mendapatkan dosa dari gosop, meminjam tanpa memberitahu orangnya ya. Apalagi sampai dibawa pulang, ini berarti mencuri ya. Tidak boleh. Jadi harus yang mubah. Jadi penutup auratnya suci dan mubah. Wa yajibu raf'un najasah. Kemudian syaratnya yang berikutnya, syarat yang keempat adalah wajib mengangkat najis. Wajib menghilangkan najis. Raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani. Wajib menghilangkan najis yang terdapat pada pakaian, tubuh dan tempat. Nah, najis itu apa? Najis itu dari segi bahasa sesuatu yang menjijikkan. Menurut pengertian dalam syara adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat karena tidak diizinkan oleh syariat. Jadi najis yang tidak dimaafkan dalam syariat. Apakah ada nanti najis yang dimaafkan syariat? Ada. Sedangkan yang diizinkan oleh syariat seperti seseorang yang tidak menemukan dua alat untuk bersuci, air dan tanah, dan dia terkena najis. Nah, misalnya kita sedang sakit, tidak bisa tayammum, tidak bisa tersentuh air, berarti kan kita atau tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayammum, dan terkena najis. Maka dalam situasi seperti ini diizinkan melakukan sholat untuk menghormati waktu sholat. Jadi untuk menghormati waktu sholat. Namun nanti kalau sudah dia bisa menyentuh air atau memperoleh air ataupun bisa tayamum, maka dia wajib mengqadha sholatnya ketika dia tadinya masih najis. Tamam. Jadi membersihkannya minas saubi, dari baju
adalah segala yang dibawa, yang dikenakan oleh orang yang sholat, yang bersambung dengannya. Baju, ya. Jadi misalnya di baju kita ada najis, maka tidak sah sholat kita. Kadang kita yang sering ya di masyarakat atau di tempat kita adalah kotoran cicak misalnya, ataupun bagian dari hewan yang terlepas, ini najis. Seperti apa? Seperti sayapnya laron. Nah, sayapnya laron jika menempel di baju kita, maka kalau dibiarkan maka itu najis. Kita berarti membawa najis, maka tidak sah sholatnya. Caranya gimana jika kita ditempeli suatu benda najis? Misalnya kita sholat, tadi sudah yakin ini sudah tidak ada yang najis, kemudian ada sesuatu yang jatuh ke baju kita ataupun ya ke badan kita, maka harus segera kita bersihkan. Membersihkannya caranya dengan seperti ini, dengan gerakan yang seperti ini. Tidak boleh mengambil. Kalau mengambil seperti ini terus kita buang, misalnya kita ada kejatuhan sayap laron, kita ambil begini, kita buang, berarti kita saat ini membawa najis, sudah tidak sah sholatnya. Jadi caranya dikibaskan saja seperti ini. Itu untuk menghilangkan najis ya, jika sewaktu-waktu ada yang menempel. Termasuk juga kalau kita punya anak kecil, ya biasanya ikut kita sholat, kemudian main di atas tubuh kita. Nah, lihat anak kecil ini, jika anak kecil ini menggunakan popok dan di mana popoknya itu ada najisnya, maka ketika misalnya kita gendong ataupun berada di punggung kita ketika kita sujud, maka kalau kita tidak segera untuk menurunkan, maka sholat kita tidak sah, karena itu juga termasuk membawa najis dari pakaian, menghilangkan najis juga dari badan ya, termasuk dalam batasan badan orang yang menjalankan sholat adalah bagian dalam mulut, hidung dan matanya. Maka wajib disucikan. Jika misalnya kita baru makan sesuatu yang najis, maka wajib kumur-kumur, karena kalau tidak kumur-kumur kita masih membawa najis. Misalnya kita muntah, habis muntah tidak kumur-kumur, masih ada sisanya, kemudian kita hanya berwudu tidak kumur-kumur, kita sholat, kita membawa najis di mulut kita, maka tidak sah sholat kita. Kemudian wal makan, termasuk tempat sholat kita harus bersih dari najis. Tempat yang mana? Yang kita akan sentuh nanti ketika kita akan sujud. Dari 7 anggota badan ini, 7 anggota badan itu adalah dahi ya, ini sebagian dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan batin dari kaki. Apa yang kira-kira nanti akan disentuh oleh 7 anggota badan ini, maka jangan sampai ada najis di situ. Jika najis itu tidak terkena sentuh, misalnya kita sholat, kemudian ada di situ kotoran cicak atau sayap laron, tapi tidak terkena oleh badan kita ketika kita sujud misalnya, atau duduk di antara 2 sujud, maka tetap sah sholatnya. Namun jika najis itu sudah menyebar dan kira-kira kalau kita nanti duduk di sana akan terkena najis itu, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang terakhir, syarat sah sholat adalah wa yajibu 'alal qadiri an yusalliyal fardhu qa'iman. Wa yajibu 'alal qadiri an yusalliyal fardhu qa'iman. Diwajibkan bagi yang mampu agar melakukan sholat fardu dalam kondisi berdiri. Mampu di sini artinya mengandalkan diri sendiri atau dengan menggunakan tongkat dia bisa berdiri. Ini berarti mampu berdiri. Maka wajib ketika menjalankan sholat fardu, termasuk sholat qadha atau fardu kifayah, ini wajib kita sholatnya dengan berdiri. Dan makruh kalau kita bersandar dengan sesuatu, misalnya kita berdiri tapi nyender tembok, bersandar kepada tembok, maka ini makruh kalau kita mampu untuk berdiri dengan sempurna. Jadi hendaknya dalam kondisi berdiri, yaitu berdiri tegak di atas kedua kakinya, dan dimakruhkan untuk bersandar kepada sesuatu. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala junubi." Jadi Nabi bersabda, salatlah kalian dalam kondisi berdiri. Kalau kalian tidak mampu berdiri, maka duduklah. Kalau kalian tidak mampu duduk salat, maka berbaringlah dengan salah satu sisi badan kalian. Oleh karena itu diperbolehkan ya bagi yang tidak mampu berdiri
Bisa yang pertama, kalau tidak mampu berdiri, yang pertama sholat dengan kondisi miring, baik itu karena bersandar kepada dinding atau tongkat. Kalau tidak bisa berdiri, mungkin karena sudah tua atau apa, ada penyakit tertentu sehingga lemah badannya, maka level yang kedua dari berdiri, kalau tidak bisa berdiri, adalah bersandar. Kedua, tidak mampu bersandar, tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk. Yang afdal duduk tahiyat akhir. Kalau tidak bisa duduk tasyahud akhir, ya duduk dengan duduk yang bisa dia lakukan. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu duduk, maka dalam keadaan berbaring, dan yang utama itu pada sisi kanan badannya, berbaring pada sisi kanan badannya. Kalau juga tidak mampu, yang keempat, tidak mampu berbaring, maka dalam kondisi telentang, dan saat rukuk dan sujudnya mengisyaratkan dengan menganggukkan kepala. Kalau mengisyaratkan rukuk ataupun sujud. Tidak mampu lagi dia menganggukkan kepalanya, dia telentang tapi tidak mampu kepalanya bergerak untuk mengangguk-ngangguk, tidak mampu, maka rukuk dan sujudnya diisyaratkan cukup dengan kedipan mata. Dengan kedipan mata. Kalau juga matanya tidak mampu untuk dikedipkan, maka sholatnya dengan menghadirkan seluruh rukun-rukunnya dalam hati. Walaupun dia terlentang dalam kondisi mata terpejam, dibayangkan dia melakukan sholat atau dihadirkan di dalam hatinya rukun-rukun sholat itu. Seperti itu. Ini cara tata cara sholat jika tidak mampu berdiri. Ini untuk sholat fardu. Namun untuk sholat sunnah, dibolehkan duduk walaupun mampu berdiri. Hanya saja berdiri dalam melakukan sholat sunnah itu lebih afdol, lebih utama. Jadi untuk sholat sunnah seperti sholat taraweh, ya sekarang sholat witir, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya, jika walaupun dia mampu berdiri, namun dia ingin melakukannya dengan duduk, tidak apa-apa. Artinya tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Tapi lebih afdol sholatnya berdiri. Jadi tidak usah disalahkan jika ada orang sholat tarawih dia mampu berdiri tapi sholatnya duduk, itu diperbolehkan karena untuk sholat sunnah. Namun lebih afdolnya memang sholatnya dengan cara berdiri. Demikianlah syarat-syarat sahnya sholat, yang mana kelima syarat ini saya ulang dari depan, saya rangkum. Syarat sahnya sholat, jadi 5 syarat ini harus terpenuhi hingga sholat kita ini bisa menjadi sah. 1, kita harus yakin sudah masuk waktunya sholat. 2, kita harus menghadap kiblat. 3, menutup aurat. Ya, 4, harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Dan yang kelima adalah jika mampu berdiri, maka wajib bagi kita untuk melakukan sholat fardu dengan cara berdiri. Demikianlah yang dapat kami simpulkan dari pertemuan saat ini. Semoga ini bermanfaat. Jika ada salah itu semuanya dari diri saya pribadi. Jika ada manfaatnya semata-mata itu merupakan taufik, inayah, dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemampuan ma'unah oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat dan bisa mendirikan ataupun memenuhi seluruh syarat-syarat sah salat ini, sehingga salat kita bisa menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ilal liqa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.